Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rahmawati, agen EO Algold dari Tangerang dengan nomor ID 000-10483. Sebelum sharing saya dimulai hari ini, jangan lupa untuk like-nya dan juga kasih subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Cara menabung emas dengan menabung di bank ya. Seperti apa perbedaannya? Sebelum lanjut ke perbedaannya, saya akan membahas tentang fenomena apa sih yang biasanya masyarakat temui, atau mungkin teman-teman juga merasakan hal ini ya. Apa saja itu? Yang pertama, teman-teman punya gaji, kemudian ada kenaikan gaji, tapi kok merasa kebutuhannya tidak pernah cukup. Nah, itu yang pertama. Apa teman-teman merasakannya? Kemudian yang kedua, teman-teman punya aset, tetapi asetnya berkurang karena teman-teman menabungnya di bank. Apa teman-teman juga mengalami hal tersebut? Nah, yang ketiga, teman-teman punya impian, kemudian kok impiannya sulit ya untuk terwujud. Kenapa? Karena harga dari impian teman-teman itu semakin tahun semakin mahal, sehingga sulit untuk dicapai. Apa teman-teman juga mengalami itu? Nah, kemudian yang keempat, apakah teman-teman juga memiliki sifat konsumtif, boros, atau sulit menabung? Nah, itu fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang satu lagi, apakah teman-teman juga merasakan bingung ketika ingin merencanakan masa depan? Ya, kita cari tahu solusinya ya nanti. Oke. Berikut saya akan informasikan perhitungan pertumbuhan menabung uang di bank dengan menabung emas ya. Yang pertama, apabila kita menabung uang di bank, itu kita akan mendapatkan bunga sekitar ya, bunga bank sekitar 0,1 sampai 1% per tahun. Itu bunga bank ya. Teman-teman sudah tahu bunga bank termasuk riba ya. Dan juga selain dari bunga bank, ketika kita menabung di bank akan terkena biaya administrasi dan lain sebagainya ya. Itu ada juga menabung di bank melalui deposito ya. Bagaimana data dari Bank Indonesia yang kami dapatkan setelah di survei? Ternyata deposito di bank itu bunganya mencapai maksimal itu sekitar 10% per tahun ya. Itu per tahun. Jadi apabila teman-teman menyimpan dalam jangka waktu bertahun-tahun, ya berarti tinggal dikalikan saja bunganya ya, bunganya per tahun. Dan lagi-lagi bunga di bank termasuk riba ya. Nah, itu dua contoh apabila kita menyimpan uang di bank ya. Nah, sekarang contoh yang berikutnya adalah, atau data berikutnya adalah ketika teman-teman sudah menabung emas, maka
apabila kita menabung emas, tidak ada inflasi, anti inflasi, dan nilai dari emas itu akan cenderung naik setiap tahunnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bunga tabungan rendah ya. Kalau kita menabung di bank, bunga tabungannya rendah, itu juga termasuk riba. Sedangkan kalau kita menabung emas, tidak riba insya Allah ya, karena barangnya kita miliki langsung fisiknya ya. Kemudian yang ketiga, kita ketika menabung di bank akan ada biaya administrasi, akan ada pajaknya setiap bulan. Sedangkan kita menabung emas tidak ada biaya karena kita menyimpan sendiri, dan juga tidak ada pajak setiap bulannya ya. Kemudian berikutnya perbedaannya adalah kalau kita menabung di bank itu adanya batasan atau aturan-aturan yang berlaku di bank. Jadi kita harus patuh, kita harus mengikuti aturan yang ada di bank ya. Berbeda halnya dengan kalau kita memiliki emas, karena kita pemiliknya ya, kita sendiri yang mengatur pengelolaan emas kita ya. Dan yang terakhir, ketika kita menabung di bank, apabila terjadi gangguan sistem, maka kemungkinan uang tidak bisa ditarik atau belum bisa ditarik ya, dan bisa juga memiliki potensi kehilangan uang dengan adanya sistem yang error tersebut ya. Oke, tapi bagaimana kalau emas? Kalau emas ketika kita mau mencairkan dia sangatlah mudah ya, tinggal kita jual, dan banyak sekali yang mau membeli emas ya. Itu beberapa perbedaan dari menabung emas dan menabung uang di bank. Berikutnya saya akan sampaikan tips bagaimana kita menghindari inflasi ya, agar supaya kita terhindar dari jebakan inflasi. Yang pertama, teman-teman harus membuat alokasi dana ya. Jadi dari dana yang teman-teman miliki, teman-teman harus punya alokasi dana yang tepat. Misalnya sekian persen untuk tabungan, sekian persen untuk kebutuhan sehari-hari, sekian persen untuk visual, sekian persennya untuk dana darurat ya. Itu. Dan tips yang kedua yaitu teman-teman bisa menentukan impian, kemudian bisa dihitung dengan emas ya. Dan yang ketiga, setelah teman-teman menghitungnya, konversikan simpanan jangka panjang teman-teman menjadi emas. Saya kasih contoh satu ya. Contohnya misalnya teman-teman begini. Pertama teman-teman menetapkan impian yang dihitung dengan emas ya, kemudian dihitung impiannya berapa jumlah kebutuhannya bila diterapkan saat ini, kemudian dikonversikan dalam jumlah emas, gramasinya berapa yang perlu dicapai gitu. Contohnya begini, misalnya teman-teman punya mimpi, punya keinginan untuk bisa berangkat umroh 3 tahun mendatang ya. Kita hitung misalnya saat ini ongkos biaya umroh adalah 27 juta. Nah 27 juta itu setara dengan 27 gram. Saat ini di angka 1 juta per gramnya ya. Kemudian di angka 27 juta dan sama dengan 27 gram itu dalam jangka waktu 3 tahun ya. Tinggal dikalikan saja, tinggal 12 dikali 3, maka hasilnya adalah 36 ya, 36 bulan. Nah kemudian dari 27 gram itu dibagi 36, maka hasilnya akan ditemukan 0,75 gram. Jadi setiap bulan teman-teman bisa menabung 0,75 per bulan, 0,75 gram per bulan ya. Nah itu selama 3 tahun. Nah tidak menutup kemungkinan nanti belum 3 tahun teman-teman
cenderung naik ya, sedangkan kita kan targetnya 27 gram. Ternyata setelah 2 tahun misalnya dengan 25 gram saja sudah bisa berangkat gitu kan. Artinya berarti dengan kita menabung emas, maka impian teman-teman akan lebih mudah didapat, lebih cepat terwujud ya. Begitu ya teman-teman, perbedaan hitungan menabung emas di bank dengan menabung di bank dengan menabung emas ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu